Pak Amrin, pandemi sekarang sudah mulai pemulihan ekonomi. Pemerintah mempermudah izin, semudah apa izin? Ya, terima kasih. Jadi betul apa yang disampaikan panjenengan bahwa pandemi ini kita jangan terpaku dengan masalah vaksin, terus kemudian pengetatan gitu ya. Tetapi harus kita berpikir tentang pemulihan ekonominya. Justru ini yang penting. Nah, sesuai dengan perintah Bapak Jokowi bahwa selaras dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja dan kemarin tanggal 9 Agustus Bapak Jokowi sudah melonsing OSS RBA dengan segala kelemahannya. Ada pasti karena masa transisi antara OSS 11 ke OSS RBA. Tapi kita sudah bisa membuktikan ada beberapa teman yang sudah mengajukan izin yang di bawah 5 miliar. Jadi kalau usaha yang di atas 5 miliar saya kira bisa dihitung dengan jari di Kabupaten Banyumas begitu. Artinya tidak begitu banyak dan memang yang paling banyak adalah di bawah 5 miliar. Maka mereka masuk kategorinya adalah usaha mikro kecil. Karena memang sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP turunannya untuk usaha mikro adalah di bawah 5 miliar. Contoh, untuk toko modern itu hanya berapa menit untuk karena apa? UMKM itu self declaration. Artinya hanya cukup dengan membawa KTP, NPWP, terus kemudian kita bisa menunjukkan lokasinya atau memantapkan bahwa di situ dengan self declaration tata ruangnya iya betul sesuai dengan ketentuan. Terus kemudian kita juga akan dengan surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup, maka dengan sendirinya NIB itu sudah keluar terbit. NIB itu sudah izin operasional. Sudah izin operasional. Jadi NIB itu kalau untuk kuliner bahkan itu sudah didaftarkan ke SNI. Sudah didaftarkan ke sertifikat halal. Ini luar biasa. Tinggal nanti dari kementerian atau dari pemerintah daerah atau lembaga itu survei ke lokasi di mana izin-izin itu terbit. Kemudian kita cek kalau misalkan contoh tata ruang. Kalau tata ruang kok tidak sesuai dengan ketentuan, maka akan kita laporkan kepada lembaga OSS dengan berita acara bahwa NIB NIB berapa atas nama ini tata ruangnya tidak sesuai. Kita laporkan di OSS RBA. Jalan itu baru Cek. dievaluasi. Iya gitu. Kalau tata ruangnya tidak terpenuhi, kita laporkan. Maka nanti sistem OSS RBA sendiri yang akan mengevaluasi. Apakah itu diberi sanksi, peringatan atau diberikan waktu untuk memperbaiki. Betul. Kalau dulu sistem daripada perizinan UMKM ada beberapa dan bahkan hampir semua meminta adanya persetujuan pemenuhan komitmen izin bangunan. Kalau sekarang untuk UMKM tidak dimintai atas pemenuhan komitmen izin bangunan atau yang sekarang namanya persetujuan bangunan gedung. Jadi persetujuan bangunan gedung itu akan dimintai ketika bangunan itu sudah berdiri. Jadi kalau bangunan itu sudah berdiri, maka dengan sendirinya ada cek lokasi dari jalan dulu. Ya, betul. Jadi ini Bapak Jokowi filosofinya adalah usaha dulu, terus kemudian memenuhi ketentuan persyaratan. Ya, begitu. Ini luar biasa, gitu. Terus kendala-kendala teknis yang dihadapi misalnya terkait dengan ada usaha yang harus izin AMDAL, AMDALALI dan seterusnya, mengatasinya gimana? Betul. Jadi memang ada beberapa yang tentunya merasa lebih berat begitu. Contoh perumahan gitu. Contoh perumahan kalau dulu itu hanya cukup dengan menggunakan EVIS planning, terus kemudian otomatis pertama izin lokasi ke BPN melalui OSS, ada pertek, terus kemudian verifikasi diaktifkan melalui OSS, terus kemudian ada izin lingkungan bisa menggunakan SPPLH untuk MBR, terus kemudian bisa UKL UPL atau AMDAL untuk syarat luasan tertentu gitu. Terus kemudian baru IMB. Nah, kalau sekarang untuk perumahan yang bisa hanya SPPL itu hanya yang MBR, untuk peruntukan masyarakat berpenghasilan rendah atau yang diberikan subsidi. Itu. Betul. Tapi untuk semua perumahan walaupun hanya 5 unit itu harus UKL UPL. Dan sekarang UKL UPL itu di dalam dokumen persetujuan lingkungannya itu nanti harus ada pertimbangan teknis terlebih dahulu. Contoh, pertimbangan teknis terkait dengan IPAL,
konstruksi ipalnya, kemudian pertimbangan teknis berkaitan dengan air limbah. Ini mau dibuang kemana? Kalau misalkan ke sungai, maka sungai itu akan dicek dulu. Apakah di sana itu memiliki kelayakan untuk tempat pembuangan air limbah. Gitu. Termasuk kemudian pertimbangan teknis andalalin. Itu di mana di situ untuk luasan tertentu atau bangkitan dengan jumlah sirkulasi daripada kendaraan itu berapa, itu harus ada yang AMDAL, ada yang andalalin, ada yang non andalalin atau itu manajemen. Harus Dipenuhi terlebih dulu. Sama seperti Ya. izin IMB. Tetap harus dipenuhi dulu. Setelah dipenuhi, nanti dia ada izin lingkungan, terus kemudian mereka memiliki izin melakukan kegiatan usaha, ya, di mana di situ bahwa izin usaha atas perumahan itu sudah ya. Terus kemudian ada ditambah lagi adalah persetujuan bangunan gedung, karena perumahan itu kan akan dibangun, maka harus ada PBG terlebih dahulu, gitu. Nanti setelah PBG ada SLF, standar layak fungsi. Nah, SLF ini yang membedakan dengan yang lalu, gitu. Semuanya harus ada SLF ketika ada PBG, gitu. Nah, ada beberapa yang tadi seharusnya dulu tidak pakai pertek, sekarang harus pertek. Kalau dulu izin lingkungan dulu, baru pertimbangan teknis ketika operasional. Tapi kalau sekarang sebelum operasional sudah ada pertimbangan teknis. Dan itu memang ada beberapa yang menjadi kekhawatiran adalah ketika konsultannya masih terbatas. Kalau konsultannya masih terbatas, maka harga konsultan untuk pembiaya konsultan itu gede, gitu. Karena demand banyak, ketersediaan sedikit, gitu. Sebelum OSS di launching Pak Jokowi, itu jenis-jenis usaha apa saja yang mengalami kendala di masalah perizinan dan hari ini tentunya akan sangat dipermudah. Ya, contohnya adalah stone crusher. Stone crusher tadinya ke provinsi, ya kan? Terus kemudian harus masuk di kawasan industri, gitu. Tapi dengan kondisi yang sekarang ini, bahwa stone crusher itu cukup dengan UMKM. Karena stone crusher itu di bawah 5 miliar, terutama yang di bawah 5. Ya, di bawah 5 miliar. Terus kemudian stone crusher dulu harus pakai UKL-UPL. Sekarang cukup dengan pernyataan SPPLH. Itu. Kemudian terkait dengan tata ruang, asal nanti bisa dibuktikan bahwa mereka pada posisi yang bukan di LP2B. Jadi kalau di Perda nomor 10 tahun 2011 tentang tata ruang, bahwa untuk kegiatan industri di wilayah perdesaan selama tidak di wilayah LP2B, maka itu bisa dilakukan. Maka stone crusher dibolehkan di luar wilayah industri asal tidak berada di LP2B. Dan ini hanya dengan self declaration, sehingga ketika kita cek pada posisi di luar LP2B, maka boleh untuk lanjut perizinannya. Jadi patokannya di modal 5 miliar. Betul. Kalau di bawah 5 miliar dianggap UMKM dan yang tadinya mengalami kendala di perizinan sekarang bisa. Sebenarnya bukan kendala, tapi ada tahapan-tahapan yang lebih panjang. Nah, sekarang lebih disederhanakan. Gitu. Ada lagi Pak Amrin informasi yang bisa disampaikan? Bahwa saya Kepala DPNTSP Kabupaten Banyumas, dengan masa transisi ini kita butuh sinergi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman HIPMI, teman-teman Kadin, dan teman-teman pengusaha kecil seperti Aspikmas, usaha mikro, ya, bisa berkomunikasi dengan baik dengan kami. Dan kami tentunya selalu ingin mendapatkan satu sinergi yang positif dari teman-teman semua, sehingga masa transisi ini bisa kita lewati dengan baik. Dan insya Allah apa yang dijanjikan oleh pemerintahan Bapak Jokowi, bahwa kemudahan di dalam investasi dan jaminan kepastian hukum atas usaha itu bisa terpenuhi dengan aman, lancar, dan mudah tentunya. Dan kami banyak kekurangan, tapi kami selalu berusaha untuk memperbaikinya. Yakin bahwa masyarakat Banyumas akan senantiasa memberikan satu komitmen bersama bagaimana Banyumas menjadi daerah tujuan investasi yang menjanjikan. Terima kasih.